Oke, langsung aja yuk kita mulai pembahasan kali ini. Ada satu peristiwa nih, belum lama ini, yang rasanya kayak kepingan puzzle terakhir gitu, yang bikin gambarnya jadi lebih jelas. Peristiwa apa nih? Rabu kemarin, 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto kan melantik Komjen Purnawirawan Ahmad Wiyagus jadi Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri. Iya betul. Pelantikan Wamendagri baru ya? Nah, kenapa ini menarik? Karena ini tuh kayaknya nggak sekedar pengisian jabatan biasa, tapi seolah mengonfirmasi sebuah, pola gitu. Makin banyaknya jenderal polisi, apalagi dari satu angkatan Akpol yang sama, yang sekarang isi posisi penting di pemerintahan. Oke. Jadi ada semacam tren ya yang kelihatan. Betul. Jadi misi kita sekarang, kita coba bedah deh pola ini. Kita mau lihat siapa aja sih para jenderal polisi ini, utamanya yang dari Akpol 89, yang kini ada di lingkaran Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sip. Latar belakangnya, terus implikasinya gitu ya? Tepat. Apa latar belakang mereka yang relevan, dan yang paling penting, apa kira-kira implikasinya? Kita udah rangkum nih informasinya dari beberapa sumber yang Anda bagikan. Ada berita dari tribuntimur.com, kompas.com, sindonews.com, terus ada info dari web USU, sama harian Kompas juga. Oke, sumbernya cukup beragam ya. Iya, tujuannya supaya Anda bisa dapat gambaran utuh soal figur-figur ini, terus koneksi antar mereka gimana, dan kaitannya sama isu besar kayak peran polisi di pemerintahan, dan agenda reformasi Polri itu sendiri. Betul sekali. Masuknya Ahmad Wiyagus ini emang bukan kejadian tunggal ya. Beliau ini jadi orang ketiga dari alumni Akpol Angkatan 1989 yang sekarang duduk di kabinet. Oh, orang ketiga ya? Iya, ini fenomena yang cukup mencolok gitu. Adanya konsentrasi figur dari satu angkatan Akpol yang sama di posisi-posisi strategis pemerintahan. 3 orang dari Angkatan 89. Bisa dirinci sedikit nggak siapa aja mereka? Posisinya di mana sekarang? Tentu. Yang pertama, ya jelas, Komjen Purnawirawan Ahmad Wiyagus yang baru dilantik jadi salah satu Wamendagri. Sebelumnya, beliau kan dikenal sebagai Kapolda Jawa Barat ya? Kapolda Jabar, betul. Polda penting itu. Iya, salah satu Polda tipe A yang krusial. Nah, sekarang beliau akan kerja di bawah seniornya Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Oke, itu yang pertama. Terus? Yang kedua, ada Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto. Posisinya sekarang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jabatan terakhir beliau di Polri kan tinggi banget, Wakapolri. Wah, Wakapolri jadi Menteri Imigrasi ya? Oke, yang ketiga? Yang ketiga, ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Suntana. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Jadi jelas ya, ketiganya ini satu letting, satu angkatan, lulusan Akpol 1989. Menarik. Ketiganya sekarang megang pos di kementerian yang beda-beda, tapi perannya sentral semua ya. Urusan dalam negeri, pergerakan orang, infrastruktur. Nah, ngomongin pelantikan Wiyagus sendiri, gimana detailnya? Dan apa artinya ini buat struktur Kemendagri? Gini, pelantikan Wiyagus ini kan barengan ya sama pelantikan Dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes baru. Dasarnya itu Kepres nomor 32M tahun 2025. Acaranya di Istana Negara, Rabu kemarin, 8 Oktober. Oke. Nah, yang langsung jadi sorotan, yaitu tadi, dengan masuknya Wiyagus, Kementerian Dalam Negeri sekarang jadi punya 3 wamenteri. 3. 3 Wamendagri. Wow, nggak biasa itu. Iya, ini struktur yang nggak lazim dan langsung bikin orang bertanya-tanya, gimana nanti pembagian tugasnya? Apa ini bakal bikin Kemendagri lebih efektif? Atau malah nambah potensi kerumitan baru gitu? 3 Wamendagri, ini menarik banget. Siapa aja 2 lainnya selain Wiyagus? Terus Mendagri Tito Karnavian ngomong apa soal ini? 2 Wamendagri yang udah ada sebelumnya itu Bima Arya Sugiarto sama Ripka Haluk. Bima Arya, mantan wali kota Bogor itu Nan ya? Betul, profil Bima Arya kan cukup dikenal publik ya, latar belakangnya politisi PAN, mantan wali kota Bogor 2 periode yang cukup populer. Dia juga punya latar akademis kuat, PhD dari Australia, pengalaman di konsultan politik, media juga. Oke. Kalau Ibu Ripka Haluk? Nah, untuk Ibu Ripka Haluk, sumber kita cuma nyatet namanya aja sebagai salah satu Wamendagri. Jadi masuknya Wiyagus dengan background kepolisian yang kental ini pasti nambah warna tersendirilah di pucuk pimpinan Kemendagri. Terus gimana respons Pak Tito?
Dengan 3 wakil sekarang, apa beliau ngerasa bebannya jadi lebih ringan? Respons Pak itu sih kedengarannya positif ya. Beliau dikutip media bilang tugasnya bakal jauh lebih ringan. Oh iya, Iya, rencananya, kata beliau, tinggal bagi-bagi tugas aja sama evaluasi. Bahkan udah ada gambaran pembagiannya berdasarkan zona waktu atau kewilayahan. Barat, Tengah, Timur. masuk akal sih, ya. Indonesia kan luas banget. Betul, logis. Dari sisi istana, Mensesnek Prasetyo Hadi juga jelasin kalau penambahan Wamendagri ini tujuannya buat mastiin kelancaran pembangunan di daerah. Jadi narasinya ya soal efektivitas sama pemerataan fokus pembangunan gitu. Oke, jadi ada trio Akpol 89, Wiagus di Kemendagri, Agus Andrianto di Imigrasi dan Pemasyarakatan, Suntana di Perhubungan. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi nih, jenderal polisi di pemerintahan kan nggak cuma mereka bertiga ya? Tepat sekali. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede, ada beberapa nama purnawirawan jenderal polisi lain yang sangat berpengaruh. Figur utamanya ya tentu aja atasannya Wiyagus sendiri, Jenderal Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, sang Mendagri. Iya, Pak Tito ini kan senior banget ya. Betul, beliau ini mantan Kapolri. Dan uniknya kan, menjabat Mendagri di 2 era presiden berbeda. Itu nunjukin tingkat kepercayaan politik yang tinggi banget. Terus ada juga Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto. Selain jadi menteri, beliau juga baru kepilih aklamasi jadi Ketua Majelis Wali Amanat MWA di Universitas Sumatera Utara, USU. Oh, jadi ketua MWA USU juga. Iya, untuk periode 2025-2030. Ini nunjukin jejaring sama pengaruhnya tuh udah melampaui jabatan eksekutif aja gitu. Berarti pengaruhnya nyampe ke dunia akademik juga ya? Selain mereka berdua, siapa lagi nih yang perlu kita perhatiin? Tapi peraih Adi Makayasa, lulusan terbaik angkatannya. Wah, Adi Makayasa 89. Iya. Dan baru sekitar 3 bulan setelah pensiun dari Polri, pensiunnya 4 Juni 2025, beliau dilantik tanggal 17 September 2025 sebagai penasehat khusus Presiden. Penasehat khusus Presiden. Bidang apa? Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas dan reformasi kepolisian. Wow. Penasehat khusus Presiden bidang reformasi kepolisian. Dari angkatan 89 juga, lulusan terbaik pula. Ini kayaknya bukan kebetulan ya. Rasanya sih begitu ya. Tapi sebelum kita dalami soal Dovir ini, bukannya dulu sempat ada Jenderal Budi Gunawan juga ya di Kabinet Kawal? Betul. Sempat ada Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang menjabat Menko Polhukam di awal kabinet. Dilantiknya 21 Oktober 2024. Tapi masa jabatannya relatif singkat ya, sekitar 10 bulanan lebih lah. Cuma sebentar ya. Iya, karena diberhentikan pas reshuffle 8 September 2025. Sempat diisi PLT sebentar, terus posisi Menko Polhukam sekarang kan dipegang Pak Jamari Caniago. Oke. Jadi kalau dihitung sekarang, ada 4 purnawirawan jenderal polisi aktif sebagai menteri atau wamen. Tito, Agus Andrianto, Suntana, Wiyagus. Ditambah 1 penasihat khusus yang penting banget, Doviri. Jadi total 5 ya. 5 figur sentral dari kepolisian, 4 diantaranya Akpol 89 kalau kita hitung Doviri. Apa kata Presiden Prabowo soal milih orang-orang dari background kepolisian ini? Presiden Prabowo pernah komentar soal ini waktu di Semarang akhir tahun lalu. Intinya sih beliau nekenin kalau pemilihan anggota kabinet, termasuk yang dari Polri, itu dasarnya kompetensi sama kesiapan mengabdi. Meritokrasi ya? Iya, beliau ngutip prinsip kepemimpinan. Ilmu pemimpin itu pilihlah orang-orang terbaik di sekelilingmu, maka tugasmu akan sukses. Jadi narasinya ya soal milih orang terbaik dan kompeten. Oke, kita balik lagi ke Ahmad Doviri. Perannya sebagai penasihat khusus reformasi kepolisian ini rasanya signifikan banget. Bisa kita ulas dikit nggak? Rekam jejaknya yang bikin beliau dianggap orang terbaik buat tugas ini. Tentu, rekam jejak Doviri ini emang menarik ya. Sebagai lulusan terbaik Akpol 89, karirnya tuh banyak di bidang personalia atau SDM sama pengawasan internal. Oh, di SDM dan pengawasan ya? Iya, beliau pernah jadi Kapolres Bandung, Kapoltabes Yogyakarta, terus naik jadi Kapolda di Banten, Yogyakarta, sama Jawa Barat. Di Mabes Polri jabatannya macam-macam, termasuk Karobingkar SSDM, Aslok Kapolri, terus Kabain Telkam, Irwasum, nah ini posisi penting buat pengawasan internal, sampai akhirnya jadi Wakapolri sebelum pensiun. Tunggu dulu. Irwasum dan Kabain Telkam, beliau kan yang mimpin sidang etik Verdi Sambo kan? Tepat sekali, itu dia.
Momen yang mungkin paling diingat publik ya, pas beliau jabat Kabintelkam tahun 2022, beliau mimpin sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, yang hasilnya tegas banget itu. PTDH buat Verdi Sambo. Iya, iya, ingat banget itu. Nah, pengalaman mimpin sidang etik segede itu, ditambah rekam jejaknya di SDM dan Irwasum, jelas ngasih bobot tersendiri buat penunjukannya sebagai penasehat presiden, urusan Kamtibmas, dan ini yang penting, reformasi kepolisian. Kayak ada pesan gitu, reformasi mau dimulai dari aspek pengawasan dan etik. Ini benar-benar nempatin Doviri di pusat diskursus reformasi Polri ya jadinya. Gimana kaitan penunjukan ini sama pernyataan resmi dari Istana atau Polri sendiri? Ada nggak? Oh, sangat berkaitan. Mensesnek Prasetyo Hadi waktu ngejelasin posisi Doviri itu nyatain kalau Presiden Prabowo mencintai institusi Polri dan komit buat terus melakukan perbaikan sama evaluasi. Komitmen perbaikan ya. Bahkan, Mensesnek secara eksplisit nyeduk adanya rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian. Ditunggu, sedang disusun, gitu kata Mensesnek. Wah, Komite Reformasi Kepolisian. Iya, ini sinyal yang kuat banget kalau reformasi Polri itu bukan sekedar wacana, tapi jadi agenda prioritas pemerintah sekarang. Lalu, gimana respons dari internal Polri sendiri? Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo responsnya menyatakan kalau Polri bakal sepenuhnya ngejalanin kebijakan Presiden. Beliau nekenin kalau upaya reformasi internal sebenarnya udah dan terus jalan lewat program transformasi presisi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi dari internal juga udah jalan ya? Iya, menurut beliau begitu. Polri juga nyatain sikap terbuka buat evaluasi dan masukan dari pihak eksternal. Pak Listio Sigit juga nyinggung soal perubahan kultural yang udah dimulai dan minta publik terus kasih masukan. Oke. Beliau sempat nyebut soal punishment in private yang katanya udah dilakuin, mungkin maksudnya sanksi internal yang nggak selalu dipublish ya. Terus soal isu kebebasan berekspresi yang sering dikaitin sama kinerja Polri, Kapolri juga komit ngejaganya sesuai koridor hukum. Jadi ada penunjukan figur kunci kayak Doviri, ada sinyal pembentukan komite khusus, terus ada komitmen dari Kapolri. Rangkaian ini menarik banget ya. Oh iya, tadi Anda sempat sebut soal pelantikan Wamenkes baru barengan Wiyagus ya? Ah ya, betul. Sekedar info pelengkap aja sih, di hari yang sama Presiden juga ngelantik Dr. Benjamin Paulus Octavianus, dokter spesialis paru jadi Wakil Menteri Kesehatan baru. Oh, jadi Wamenkes sekarang ada 2 juga? Iya, ini bikin posisi Wamenkes sekarang diisi 2 orang, bareng Pak Dante Saksono Harbuono yang udah jabat sebelumnya. Ya mungkin ini bagian dari pola yang lebih luas ya soal penambahan jumlah wakil menteri di beberapa pos. Oke deh. Setelah kita bedah semua ini, yuk kita tarik benang merahnya buat pendengar kita. Apa sih poin-poin penting yang perlu kita pegang dari semua info ini? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Pertama, jelas banget kelihatan ada penekanan pada figur-figur dengan latar belakang kepolisian di struktur kunci pemerintahan sekarang. Nggak cuma jumlahnya yang signifikan, tapi juga ada konsentrasi dari angkatan Akpol tertentu, yaitu Angkatan 89, yang sekarang megang kendali di beberapa kementerian dan posisi penasihat strategis. Iya, itu jelas banget polanya. Kedua, penunjukan ini khususnya Ahmad Doviri terjadinya barengan sama menguatnya diskursus publik dan langkah konkret pemerintah soal agenda reformasi kepolisian. Ini nandain kalau reformasi ini jadi perhatian serius, meskipun arah dan fokusnya masih perlu kita cermati lagi nanti. Oke, jadi ada kaitan kuat sama isu reformasi ya? Betul. Ketiga, perubahan struktur di kementerian kayak Kemendagri yang sekarang punya 3 Wamendagri. Ini bukan sekedar soal administrasi loh. Ini bisa jadi sinyal adanya potensi perubahan cara kerja, pembagian fokus tugas, atau bahkan, dinamika internal baru di level elit kementerian yang patut kita amati. Baik, mari kita coba rangkum ya. Kita udah lihat gimana sejumlah purnawirawan jenderal polisi dengan penekanan khusus pada klan Akpol 1989, ada Wiyagus, Agus Andrianto, Suntana, dan Doviri, sekarang nempatin posisi yang sangat strategis. Betul, posisinya penting semua. Ada yang di kementerian ngurusin pemerintahan dalam negeri, imigrasi, pemasyarakatan, perhubungan. Terus ada yang secara khusus ditugasin ngawal isu Kamtibmas dan reformasi Polri langsung di lingkaran istana. Mereka gabung sama senior kayak Jenderal Tito Karnavian yang udah lebih dulu punya posisi kuat. Kita juga nyatet adanya perubahan struktur dengan penambahan wakil menteri, contohnya di Kemendagri. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih dalam.
Dengan akumulasi pengalaman yang sangat spesifik dari para jenderal polisi ini, pengalaman di bidang penegakan hukum, intelijen, komando teritorial, bahkan pengawasan internal dan penanganan kasus etik besar. Iya, pengalamannya kan khas banget ya. Nah, gimana semua ini kira-kira akan mewarnai corak kebijakan publik ke depan? Di satu sisi, pengalaman ini bisa jadi aset berharga banget ya buat ngelola isu-isu kompleks kayak keamanan, stabilitas daerah, atau bahkan efisiensi birokrasi. Tapi di sisi lain, Sisi lainnya gimana? apakah dominasi latar belakang kayak gini di pos-pos sipil kunci berpotensi munculin tantangan baru? Misalnya, terkait gaya kepemimpinan, prioritas kebijakan yang mungkin jadi lebih condong ke aspek keamanan, atau bahkan implikasinya ke keseimbangan antara lembaga sipil dan keamanan dalam tata kelola pemerintahan kita. Pertanyaan penting itu. Iya, jadi gimana menurut Anda, kemana arah kapal pemerintahan ini bakal lebih condong dengan komposisi nahkoda seperti ini? Itu mungkin jadi bahan pemikiran ya. Sebuah pertanyaan reflektif yang penting banget. Dengan ini, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kali ini. Terima kasih juga. Jangan lupa untuk terus ikuti kami mengupas berbagai sumber informasi menarik lainnya yang Anda bagikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.